Ditambah lagi sosial media itu nggak bisa dikontrol. Ya. Mau Bahayanya memang di situ isinya kurang ajar, kebencian, seks, ngomong jorok, film-film tentang perselingkuhan, film macam-macam lah tuh isinya kan. Udah masuk ke dalam pikirannya negatif gitu kan. negatif Tanpa filter orang tua sehingga jadinya. dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia yakini dan dia pahami. Iya. Karena ada gini, Om Tunggu dulu. Masalahnya yang dia yakini benar itu belum tentu Belum benar. Ya. Ada teori di komunikasi itu namanya teori peluru. Informasi itu kalau kita dengar terus-menerus itu seperti peluru yang menancap ke dalam tubuh. Ya. Nah, kalau menancap dalam tubuh cuma dua pilihannya, dia mati atau dia cacat. Nah, informasi itu seperti peluru katanya. Jadi informasi itu masuknya bukan ke tubuh tapi ke dalam pikiran. Nah, kalau udah masuk ke dalam pikiran, itu dia akan terpengaruh sesuai dengan informasi yang dia dapat. Pahamnya kayak gitu jadi. Makanya kalau kita sering nonton film-film yang porno, nonton film-film horor, sering main game, perilakunya akan sama dengan perilaku yang dia dapat. Dan Sehingga pesan dari orang tua nih ya nggak akan mempan, apalagi pesannya itu cuma sekilas-sekilas sambil lalu, jarang diskusi, jarang ngobrol, jarang berenang bareng, jarang pergi bareng. Kalaupun pergi, bapaknya main handphone, ibunya main handphone, anaknya main handphone. Dan memang itu fenomena sekarang kayak gitu loh. Pernah nggak di kafe? Iya, meskipun restoran ya? nongkrong di satu resto ya, gitu, di resto atau di kafe gitu kan, masing-masing. Iya. Bapaknya gini, nggak tahu. Kayak gini, yang kecilnya main game gitu. Iya. Jadi bersama tapi hatinya tidak di situ. Benar. Kita lebih sering berkomunikasi dengan orang yang jauh. WA itu orang jauh kan? Tapi cuek dengan orang yang dekat dengan kita. Ya. Khususnya. Jadi yang kita khawatir tuh kita menghindari, kalau kata psikolog bilang jangan menjadi keluarga yang hambar. Dan keluarga hambar itu sangat ditentukan oleh ayah yang bisu. Jadi ayah yang bisu di rumah, jarang bicara, jarang ngomong, itu akan membuat suasana keluarga itu hambar. Jadi peran ayah sangat menentukan, dan gerakan ini dari Pak Wihaji ini gerakan yang menurut saya wajib kita dukung, karena ini hanya satu bagian kecil dari peran ayah yang harus dimaksimalkan. Ya, tapi pelaksanaan di lapangan tidak sedikit ya tempat kerja sang ayah yang mau mengizinkan yang membolehkan. Jadi ketika misalnya kayak tadi ya Mas Gaib, jadwal pengambilan raportnya bukan di hari libur. Iya. Nah, terus kita kan harus izin tuh, harus izin sebentar untuk ambil raport anaknya. Itu banyak juga yang nggak mengizinkan, atau kalaupun nggak mengizinkan juga posisinya tuntutan kerjanya ya, misalnya nih, misalnya dia seorang pilot, udah ada jadwal, kan nggak bisa digantiin. Ya. Terus ya kalau nggak ada yang masalah, kalau misalnya ini uang kehadiran nanti nggak dapat, ada kan beberapa perusahaan yang seperti itu ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan juga nih. Ya, perusahaan harus dengan punya posisi gemar ini ya kan, sudah di launching ya. Iya, kalau perlu pemerintah menghimbau buat. Ya, tapi memang namanya gerakan kan memang himbauan. Jatuhnya bukan dalam tanda kutip, bukan peraturan kan yang ada sanksinya. Jadi memang perlu himbauan buat para perusahaan, kalau ada pas bagi rapot, kalau bisa ayah dan ibunya dibolehkan untuk datang agak telat. Ya, paling enggak setengah hari lah. Jadi sampai jam 12, itu dia berangkat. Memang ya salah satu ini harus begitu. Kalau nggak begitu nggak akan ada. Kan mau tidak mau, ketika seorang ayah ngambil rapot, berangkat bareng sama anaknya kan. Entah di motor, entah di mobil. Dalam perjalanan itu bisa ngobrol. Terus ketika nunggu, kan juga bisa diskusi. Ketika bagi rapot kan si ayah dengerin langsung dari gurunya. Anak bapak ternyata sering telat. Kok saya nggak tahu ya? Ya karena bapak berangkatnya pagi. Kan dia bisa nanya sama istrinya, kenapa kok nih anak kita sering telat? Yang kedua, masalah di sekolah itu ya. Anak bapak sering tidur. Kenapa? Kenapa? Ternyata di rumah begadang main handphone terus. Anak bapak ini lagi dekat sama seorang laki-laki. Misalnya. Dan pulangnya selalu bareng.
apakah nggak dijemput segala macam. Dia dengerin langsung tuh, dan dia akan nyampaikan ke istrinya kan, terus dibahas bareng-bareng. Jadi banyak fakta-fakta yang harus dia dengar langsung, dan meskipun ada beberapa hal yang masih belum maksimal, tapi gerakan ini memang harus dapat support dari setiap. Kalau saya sih support. Saya dari anak masih SD sampai sekarang ini udah ambil rapor terus. Oh, luar biasa tuh, penting itu. Penting. Jadi prosesnya tahu tuh perkembangan dari gurunya tuh apa. Jadi bahkan sampai ketika ada teman ini cerita dari gurunya. Ada cerita bahwa teman sekelasnya itu ketahuan ngerokok misalnya. Itu ada cerita-cerita yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi memang jadi bapaknya nanti yang akan cerita, yang akan nanyain ke anaknya. Jadi kamu gimana di sekolahnya? Nah ini nih yang komunikasi ke anak ini. Jadi kalau saya punya prinsip begini, Om Teguh, kita harus hadir. Kalaupun kita nggak bisa hadir sepanjang hidup dia juga kan, dia kan harus mandiri. Tapi ketika dia masih kecil, kita mungkin nggak bisa mendampingi dia terlampau dalam, tapi di saat-saat penting dalam kehidupannya, kita tuh harus hadir. Jadi saat-saat penting ya. Saat penting itu apa? Salah satunya ambil rapor. Masuk sekolah perdana. Oh ya, masuk perdana sekolah. Itu saya pastikan sekolah baru ya. Sekolah baru ya, kita hadir. Baik dia PAUD, baik dia TK, baik SMP, SD, SMA. Yang kedua, ketika ambil raport. Mungkin kan ambil raport kan bisa ada raport bayangan. Mungkin dari salah satu kita harus juga hadir, misalkan kenaikan kelas gitu. Terus kita hadir di saat-saat dia mau belajar naik sepeda, naik motor, mobil, itu kita yang hadir tuh. Jadi kesan itu sangat mendalam. Kebersamaan itu tidak bisa dinilai dengan kualitatif atau dengan kuantitatif. Jadi kebersamaan itu akan dia ingat nanti ketika dia dewasa. Coba bayangin kita punya anak, tidak ada kesan apapun dari anak kita terhadap kita. Kehadiran kita tuh kayak gak ada gitu. Ya. Jadi ketika ditanya, apa kesan tentang ayahmu? Apa ya? Nggak ada gitu, karena kita nggak pernah hadir dalam kehidupan dia yang tidak bisa dia ceritakan ketika dia udah dewasa. Gitu. Jadi, terus kita ajak dia bersama-sama untuk mencoba hal yang baru. Yang belum pernah dia lakukan, harus ada sama kita. Jangan sama ART, jangan sama orang lain. Kita jangan senang kalau anak kita diajak oleh keluarga besar untuk pergi ke tempat-tempat yang excited, yang belum pernah dia datengin. Datangnya nggak sama-sama kita. Datang harus sama kita, biar dia tahu. Gitu. Setelah itu baru sama yang lain. Itu penting, supaya dia punya cerita, dan itu kedekatan yang nggak ada nilainya tuh, Om Teguh. Tapi memang di sisi lain, memang tidak sedikit masyarakat kita yang fatherless ini tadi ya, yang tidak adanya sosok ayah dalam kehidupannya itu karena alasan ekonomi. Ya itu Ya kan? Itu real, itu benar. Karena alasan ekonomi. Nah ini ya itu tadi, misalnya bapaknya harus ternyata kerjanya di luar kota atau apa. Atau bapaknya kayak teman saya ini kerjanya tuh serabutan ya. Dia kerja bangunan, yang pagi dia harus datang sampai sore, malam udah capek, besok pagi datang lagi. Dan ini memang yang paling tinggi angkanya. Dari angka fatherless itu tadi, paling tingginya disebabkan oleh masalah ekonomi. Ya, jadi masalah ekonomi, 2 pendidikan. Jadi mereka yang pendidikannya atau orang tuanya putus sekolah segala macam, itu biasanya dia fokus kerja cari duit, anaknya diserahkan kepada ininya. Termasuk juga yang berpendidikan tinggi juga sama. Kadang mereka, gue udah kasih duit banyak, urusan rumah ya urusan lu lah. Anak lu bolos tuh ya lu tanggung jawab lu sebagai istri, gue tugasnya cari duit. Nah itu juga nggak bener juga tuh kayak gitu. Benar. Gitu. Nggak, karena anak itu mesti bareng-barang diurusnya, nggak bisa diserahkan kepada istri satu sosok doang. Jadi kita harus juga punya tanggung jawab yang sama gitu. Jadi, dan memang kita uangnya terbatas. Ya kan bisa jalan-jalan tuh kan nggak harus pergi ke tempat. Ya, saya ingat dulu ya. Juga bisa lah ya. Dulu saya tuh ngajak anak saya tuh ke Ragunan. Murah meriah masuknya. Masuknya juga murah banget. Terus kita naik motor, ngelihat binatang, lari pagi, jalan.
itu anak mah nggak mikirin itu. Kok ke Ragunan sih, bukan ke Disneyland? Nggak mikirin. Orang saya bawa anak saya ke Taman Suropati waktu itu kan masih ada burung. Itu senengnya tuh udah ini dulu ke taman lagi dong ya yang ada burungnya. Ya. Kan Taman Suropati gratis datang. Kita datang situ lihat burung main, lihat pancor, air mancur. Datang itu kan murah harganya. Ya. Jadi saya nggak pernah mengomentari seorang ayah atau seorang ibu yang bawa anaknya naik motor dari Cilengsi datang ke Ragunan tuh, hujan-hujan, cuman datang duduk bawa rantang makan, itu nikmatnya itu nggak bisa digambarkan, dan saya selalu terharu dan saya selalu senang gitu ngelihat itu, karena ada kebahagiaan tersendiri buat mereka ya. Itu adalah kemewahan yang bisa dia dapat. Bisa jadi itu kemewahan. Benar. Kemewahan. Jadi jangan kita komentarin itu sebagai ini gila banget sih, ini bapak bawa anaknya naik motor. Itu kemewahan yang nggak pernah mungkin orang lain nggak bisa dapat. Ya. Gitu. Jadi dan anak-anak yang lain mungkin pengen ya. Oh bisa jadi gitu, bisa jadi gitu. Mungkin Jadi pengen kayak gitu. buat seorang ayah ya, apapun pekerjaan bapak sekalian, seberapapun gaji yang kita dapatkan, ajaklah anak dan istri kita keluar dari rumah, melihat suasana pemandangan, apapun, mau ke danau, mau ke sungai, mau ke laut, mau ke pegunungan, mau ke tempat-tempat wisata yang taman yang dekat, apapun itu penting. Karena biar anak kita, istri kita tuh melihat luar, terus kita bawa mereka dalam kebahagiaan, merasakan kehadiran sosok ayah. Kita makan di rumah, tapi kita makannya nggak di rumah nih, kita makan di taman. Ya. Sambil ngobrol, indah ya. Sehingga anak kita tuh punya kesan yang mendalam tentang kita, walaupun tempatnya tempat gratisan atau tempat yang murah, yang bukan tempat yang ada air mancur mahal, ada video, ada permainan gitu, roller coaster yang mungkin harganya nggak bisa kita jangkau. Benar. Karena rasanya sama gitu. Anak kita tuh belum bisa membedakan ini tempat mahal, ini tempat murah. Tapi yang mereka rasakan adalah kehadiran kita bersama dia dalam suasana yang membahagiakan. Sesederhana apapun ya, apapun, kehadiran sosok ayah dan ibu itu kepada anak memang sangat mewah ya. Iya.